Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska Yudianawati dari kelas 2B Kebidanan. Sebelumnya izin Bu, saya akan menjelaskan sedikit tentang pelayanan perawatan neonatal esensial pada bayi saat lahir dan setelah lahir. Nah, pada saat lahir ini yang dibahas yaitu kewaspadaan umum, penilaian awal, pencegahan kehilangan panas, pemotongan perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, pencegahan perdarahan, pencegahan infeksi mata, pemberian imunisasi, pemberian identitas dan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pada kewaspadaan umum itu yaitu persiapan diri seperti cuci tangan, sarung tangan, dan persiapan alat dan persiapan tempat. Di penilaian awal itu yang kita nilai pada saat bayi belum lahir, pada bayi sebelum lahir itu yang kita nilai itu apakah kehamilan cukup bulan, apakah air ketuban jernih, tidak bercampur mekonium. Kalau setelah bayi lahir itu apakah bayi menangis atau bernapas, tidak megap-megap, apakah tonus otot bayi baik-baik saja dan bayi bergerak aktif. Nah, di sini ada manajemen bayi baru lahir normal. Nah, di sini itu ada penilaiannya yang saya jelaskan tadi. Nah, asuhan bayi baru lahir itu yaitu jaga bayi tetap hangat, isap lendir dari mulut dan hidung jika perlu, keringkan, pemantauan tanda bahaya, klem atau potong dan ikat tali pusat, lakukan inisiasi menyusui dini, berikan suntikan vitamin K1, beri salep mata, pemeriksaan, dan beri imunisasi. Nah, di sini ada pencegahan kehilangan panas. Mekanisme kehilangan panas itu ada 4, yaitu evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Mencegah kehilangan panas itu ruangan bersalin yang hangat, keringkan tubuh bayi tanpa membersihkan vernix, letakkan bayi di dada atau perut ibu agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi, inisiasi menyusui dini, gunakan pakaian sesuai untuk mencegah kehilangan panas, jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir, dan rawat gabung. Yang kelima itu resusitasi dalam lingkungan yang hangat, transportasi hangat, pelatihan untuk petugas kesehatan dan konseling untuk keluarga. Nah, di sini ada pemotongan dan perawatan tali pusat. Memotong dan mengikat tali pusat. Klaim. Nah, potong dan ikat tali pusat 2 menit pasca bayi lahir. Penyuntikan oksitosin pada ibu dilakukan sebelum tali pusat dipotong. Nah, di sini ada nasihat untuk merawat tali pusat, yaitu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusat. Jangan membungkus puntung tali pusat, mengoleskan alkohol dan povidon. Yodium masih diperkenankan apabila terdapat tanda infeksi, dan berikan nasihat pada ibu dan keluarga sebelum meninggalkan bayi. IMD atau inisiasi menyusui dini. Yang pertama itu lahirkan, lakukan penilaian pada bayi, keringkan. Nah, yang kedua itu lakukan kontak kulit ibu dengan kulit bayi selama paling sedikit 1 jam. Letakkan bayi langkah 2 ini cara melakukannya itu letakkan bayi tengkurap di dada ibu, selimuti ibu dan bayi, kontak kulit bayi ke kulit ibu di dada ibu paling sedikit 1 jam. Langkah ketiga itu biarkan bayi mencari dan menemukan puting ibu dan mulai menyusu. Nah, di sini ada pencegahan perdarahan. Nah, suntikan vitamin K1 di paha kiri dan suntikan imunisasi HB0 di paha kanan. Musculus quadriceps pada bagian anterolateral paha. Ini ada pencegahan infeksi mata. Pemberian imunisasi. Nah, imunisasi hepatitis B pertama atau HB0 diberikan 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1 untuk melindungi sekitar 75% bayi dari penularan hepatitis B. Nah, pemberian identitas, anamnesis, dan pemberian fisik. Waktu pemeriksaan BBL itu setelah lahir saat bayi stabil sebelum 6 jam. Pada usia 6-48 jam kunjungan neonatal 1. Nah, pada usia 3-7 hari kunjungan neonatal 2. Pada usia 8-28 hari kunjungan neonatal 3. Persiapan yang perlu kita siapkan itu alat, tempat, diri, dan keluarga. Langkah-langkah pemeriksaan, anamnesis, pemeriksaan fisik. Nah, di pemeriksaan fisik ini yang perlu kita lakukan yaitu lihat postur, tonus, dan aktivitas, lihat kulit, hitung pernapasan, hitung denyut jantung, pengukuran suhu ketiak dengan termometer, lihat dan raba bagian kepala, lihat mata, lihat bagian dalam mulut, lihat dan raba perut, lihat tali pusat, lihat punggung dan raba tulang belakang, lihat ekstremitas, lihat lubang anus, lihat dan raba alat kelamin luar, timbang bayi, mengukur panjang dan lingkar kepala bayi, dan menilai cara menyusui. Nah, kita masuk ke penilaian
perawatan neonatus pada bayi setelah lahir. Nah, menjaga bayi tetap hangat. Setelah bayi dilahirkan dan berhasil melalui adaptasi dari intra ke ekstra uterin, bayi harus dijaga tetap hangat. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjaga bayi tetap hangat yaitu: 1. Jelaskan kepada ibu bahwa menjaga bayi tetap hangat adalah sangat penting untuk menjaga bayi tetap sehat. Yang kedua itu, bayi memakai pakaian yang lembut, hangat, kering, dan bersih. Bila perlu, bayi memakai tutup kepala, sarung tangan, dan kaos kaki. Yakinkan bayi menggunakan baju dan diselimuti. Bayi harus dirawat gabung dengan ibunya sehingga ibu mudah menjangkau bayinya. Apabila bayi harus dipisah dengan ibunya, yakinkan bayi menggunakan pakaian yang hangat dan diselimuti. Yang keenam itu ada raba telapak kaki bayi. Bila teraba dingin, bisa dilakukan kontak kulit ke kulit atau ditambah selimut dan lakukan penilaian ulang. Yang ketujuh itu jaga ruangan tetap hangat. Di sini ada pemeriksaan setelah lahir menggunakan MTBS. Nah, pada prinsipnya waktu yang sangat penting untuk melakukan pemeriksaan setelah bayi lahir adalah sebelum bayi dipulangkan. Pengertian bayi dipulangkan dibagi menjadi dua pula, yaitu apabila bayi lahir di rumah. Pengertian dipulangkan berarti pada saat petugas meninggalkan rumah tempat ibu bersalin, petugas meninggalkan rumah tempat bersalin minimal 2 jam setelah lahir. Apabila bayi lahir di fasilitas kesehatan, bayi dipulangkan minimal 24 jam setelah lahir. Pemeriksaan ini menggunakan formulir bayi baru lahir seperti dijelaskan pada sebelumnya. Nah, pada saat kunjungan ulang itu, pengertian kunjungan ulang juga terbagi menjadi pengertian, yaitu apabila bayi dibawa oleh keluarga ke fasilitas kesehatan karena suatu masalah sesuai jadwal kunjungan dan pemeriksaan neonatus menggunakan MTBS. Nah, untuk pemeriksaan neonatus menggunakan MTBS ini untuk mengetahui apakah seorang bayi baru lahir dalam keadaan sehat atau sakit, dapat dilakukan dengan memeriksa tanda dan gejala utama pada bayi. Pemeriksaan tersebut menggunakan bagan bayi muda pada pedoman manajemen terpadu balita sakit. Tanda atau gejala pada bayi muda sakit kadang merupakan suatu masalah tersendiri atau bagian dari suatu penyakit. Untuk membantu petugas kesehatan supaya dapat menangani masalah bayi muda, dibuat suatu bagan yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan penyakit. Nah, klasifikasi bukan merupakan diagnosis, tetapi dengan klasifikasi ini petugas melakukan langkah-langkah untuk melakukan pertolongan pada bayi sakit. Dengan bagan ini, petugas kesehatan diharapkan mampu mengklasifikasikan bayi sakit, melakukan tindakan atau pengobatan, memberikan konseling, dan memberikan pelayanan tindak lanjut. Petugas akan menulis hasil pemeriksaannya di formulir MTBS dan menggunakan buku bagan MTBS sebagai alat bantunya. Dalam setiap kunjungan rumah, petugas harus mampu, yang pertama itu menanyakan kepada ibu masalah yang dihadapi oleh bayinya. Apabila menemukan bayi sakit, harus mampu mengklasifikasikan penyakit bayi untuk diklasifikasikan. Nah, kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri, diare, ikterus, kemungkinan berat badan rendah, menangani masalah pemberian ASI. Yang keenam, menentukan status imunisasi, menentukan masalah atau keluhan lain, menentukan tindakan dan memberikan pengobatan bila diperlukan, bila perlu merujuk bayi muda dan memberi tindakan prarujukan, melakukan konseling bagi ibu, memberikan pelayanan tindak lanjut. Dan baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.